Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah Jin dan manusia diciptakan hanya untuk berbakti, berabdi, dan menyembah. Tapi harus tahu jalan dan caranya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang lain ya kecuali untuk berbakti, berabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Tapi enggak semua ketemu jalan dan caranya. Nah, jalan dan cara inilah yang dicari semua manusia di dunia. Karena sehebat apapun dia, orang kaya, orang pintar, orang titelnya S7 sekalipun, jika nggak ketemu jalan dan caranya, seluruh ibadahnya dan hidupnya sia-sia. Tetapi walaupun orang itu bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak kuliah, nggak apa ya, tapi dia ketemu jalan dan caranya, dan asal dia disiplin, maju saja lewat jalan itu. Sampai Tuhan enggak? Jadi pikirkan ya, kamu dan Tuhan itu harus ada hubungan. Dan harus bisa kembali kepada Allah. Jangan kok asal ibadahnya saja, ritualnya saja. Asal sholat, asal ngaji, asal apa. Pikirkan bagaimana sholat itu bisa nyambung, bisa sampai, kan gitu. Kalau kau sholat saja tapi gak nyambung, neraka well. Kalau kau membaca Quran saja tapi enggak beserta nur Allah, maka diancam dengan neraka jahanam. Al-Baqarah ayat 6. Kalau kau puasa saja tapi enggak nyambung, hanya dapat lapar dan haus. Jadi inilah ya, yang terpenting dari agama adalah sambungan wasilah itu agar kamu nyambung, kamu ada hubungan dengan Allah. Nah kalau kamu nggak kenal yang kau sembah, nggak ada hubungan, nggak nyambung, itu sama halnya kamu joget poco-poco di hutan sendirian. Gak ada gunane, gak happy, gak manfaat, betul nggak? Udah joget poco-poco, gak ada musiknya lagi. Di hutan gak ada yang tepuk tangan, gak ada. Sama seperti kamu sholat, gak kenal yang kau sembah, gak tahu caranya, gak nyambung, sia-sia, boseni, kayak orang gendeng. Gitu ya. Sholat begitu tak anggap orang gendeng deh ya. Gak ada gunanya sholat kayak gitu. Makanya Nabi belajar mengenal Allah dulu apa sholat dulu? Nah. Kan? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya belajar kenal Allah dulu, baru sholat. Dan sholatnya macam-macam ya. Sholatnya Nabi beda-beda ya. Nah itu dia. Nah, sesuai judul awal ya. Jadi manusia dan jin diciptakan di dunia ini hanya untuk berabdi, berbakti, menyembah. Hanya loh ya. Betul ya? Hanya. Nah,
Jika ketemu jalan ini, yaitu jalan persembahan, jalan hubunganmu dengan Allah, berarti apa yang kau lakukan? Nah, tadi kan, berabdi, berbakti, menyembah Allah. Lewat apa? Lewat jalan ini. Wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah ketemu, berjihadlah di jalan itu. Jalan apa? Jalan itu. Jalan wasilah. Nah, saya ulangi lagi ya. Lewat jalan wasilah itu untuk mendekatkan diri. Berarti kalau nggak lewat jalan wasilah itu, bisa nggak mendekatkan diri? Atau jika nggak ketemu jalan itu, bisa nggak mendekatkan diri? Berarti satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah itu. Betul nggak? Nah, berarti yang telah ketemu jalan wasilah itu, kamu wajib wajahidu fisabilillah. Berjuanglah sungguh-sungguh, mati-matian. Berabdi, berbakti, berkorban, berjuang, menyembah Allah di jalan itu. Jalan-jalan yang lain ya. Nah, caranya menyembah, berabdi, berbakti itu apa? Macam-macam ya. Ada lewat pikiranmu, hartamu, waktu dan tenagamu, betul kan? Dengan darah, keringat, dan air mata, betul nggak? Apa sih intinya? Berabdi, berbakti kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya, Allah yang di mana? Ada Allah dua ya, bukan dua Allah ya. Ada Allah yang menyebut dirinya aku dan Allah yang menyebut dirinya kami. Yang kami berarti antara Allah dan utusannya di dunia. Jelas ya? Kau di mana? Di dunia. Allah di mana? Malik Yaumiddin. Maka kau menyembah Allah lewat kiblat Allah yang di mana? Yang di dunia ya. Saya ulangi ya. Menyembah Allah yang di ars lewat kiblat Allah yang di dunia. Cocok gak dengan Quran surat Tuhan ayat 14? Sungguh aku ini Allah. Nah, itu kalimat penegasan ya. Di antara orang ragu, di antara orang yang nggak yakin, atau di antara orang goblok. Betul gak? Karena goblok, ragu, dan yakin, makanya Allah menegaskan lewat corong mulutnya Nabi Muhammad. Ibaratnya orang ngomong itu begini. Sungguh ya, aku ini Allah. Jelas ya? Kemudian kalimat yang kedua apa? Sembahlah aku. Betul kan? Ya, ini kan kalimat penekanan ya. Ibarat ngomong nggak ngomong biasa, tapi menekankan ya. Sungguh, aku ini loh Allah. Sembahlah aku. Dan dirikan sholat untuk cocok kan dengan ini wajah tu wajah. Nah, cocok. Menyembah Allah yang di sana lewat Allah yang di dunia, itu enggak? Siapa dia? Wakil utusannya atau rasul min anfusikum. Betul enggak? Nah, dari surat Toha tadi ya, sungguh aku ini Allah. Yang ngomong siapa? Ya Allah. Ngomong jelas, sungguh aku ini Allah. Tapi lewat mulut siapa? Nah, jelas ya? Maka wujudnya Allah yang ngomong di dunia itu siapa? Yang ngomong Quran itu? Nabi Muhammad. Maka wujudnya Allah di dunia siapa saat itu? Jelas tak? Tapi dia bukan Allah. Dia wujudnya tok. Kenapa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mewakili Allah yang di dunia. Dan Allah di dunia ada sambungan dengan Allah yang di Malik Yaumiddin. Jelas? Maka kiblat Allah yang di ars lewat Allah yang di dunia. Karena kamu di mana? Di dunia. Sembahlah aku. Jelas ya? Maka kembali ke topik awal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka menyembahmu kepada Allah lewat yang di dunia. Jelas ya? Yaitu apa? Berkorban, berabdi, berbakti. Cintamu, harapanmu, orientasimu, tujuanmu. Ikuti visi misinya Allah yang di dunia. Siapa Allah di dunia? Utusannya. Jelas ya? Nah, saya tanya, itu resmi nggak dari Allah? Resmi.
Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Gak selesai dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sekarang saya tanya ya. Allah ke dunia pakai sistem itu enggak? Pakai. Lah masa manusia enggak pakai sistem itu untuk menuju Allah? Logis? Maka sekarang ya, jika agama Islam yang tidak tahu wasilah, tidak tahu Rasul zaman ini, bahkan mengingkari adanya Rasul zaman ini, pasti itu agama yang sesat. Saya tanya, bisa sampai Allah nggak? Jelas nggak mungkin. Jalannya saja nggak ngerti kok. Caranya juga nggak ngerti kok. Seorang kurir ya, ngantarkan ini kepada Wa'dul Kamit, ada namanya. Tapi dia nggak kenal Wa'dul Kamit yang mana. Alamatnya nggak ada. Jalannya nggak tahu, caranya nggak tahu. Dia bisa kirim paket ini ke Wa'dul Kamit. Pasti nyasar, betul nggak? Karena apa? Nggak tahu arah, alamat, jalan, dan caranya. Betul? Nah, bagaimana orang yang beribadah nggak tahu arah kiblat ya, jalan, dan caranya? Ya sesat loh. Padahal gampang ya. Di manakah alamat Allah yang embuh? Ya, alamat Allah yang di dunia ya, kau di dunia nyari alamat Allah yang embuh di sono. Tapi kau di dunia, di mana kau mencari Allah? Di baliknya utusan itu, jelas gak? Jelas toh? Siapa nyuruh utusan tadi? Yang mengutus siapa? Ya Allah. Ada sambungan nggak antara yang mengutus dan diutus? Kalau kau mencari Allah di dunia lewat utusan itu, betul nggak? Maka di mana Allah? Ya di balik utusan itu. Gampang? Maka kau sudah tahu nggak alamat Allah? Tahu. Alamat yang embuh di sono, tapi saya dapatkan yang di sini, betul nggak? Putin yang ini ya, Abah Putin, Abah Yai Putin, ya yang di Rusia itu loh. Itu paman saya. Kalau saya panggilnya Maman. Ya. Nah, saya tanya, Maman Putin sekarang lagi apa? Embo. Di mana dia? Embo. Lagi ngapain? Embo. Tapi saya kan dapat nomornya, punya nomornya, betul nggak? Nah, saya hubungi lewat nomornya. Yang nomornya ini dibawa oleh beliau. Maka di balik kiblat ini, ya kiblat saya menghubungi Abah Putin, ya Maman Putin lewat nomor ini. Kemudian ada sambungan gelombang dan frekuensi kepada Abah Putin. Ketika diangkat beliau, nyambung nggak sama dia? Padahal saya tahu nggak di mana dia? Lagi ngapain? Nggak tahu tuh. Tapi nyambung nggak sama Abah? Jelas tuh? Kenapa? Kau telah temukan kiblat Putin yang di dimensimu sendiri. Yaitu apa? Nomor handphonenya. Jelas? Nah, kalau kau menuju Allah, sholatmu, ibadahmu, doamu, dan sebagainya, kau mendoa kepada Allah, nggak tahu alamatnya. Bayangkan ya, kamu ke sesuatu nama tapi nggak tahu alamatnya, sesat nggak kau? Jelas ya? Nah sekarang ya, kau menyembah Allah, tapi sudah tahu alamatnya, lewat apa? Kiblat, yaitu di mana kiblat Allah di dunia? Di balik utusannya. Tapi kau menghadap kepada wajah utusannya. Ini wajah tuh ya. Wajhiyah itu enggak? Nah, bunyinya itu begini ya, kalau artinya ya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok gak kuhadapkan wajahku kepada Allah, betul enggak? Kok kepada wajahnya? Betul enggak? Wajah berarti apa? Identik dengan duniawi, betul enggak? Betul enggak? Masa Allah berwajah? Ya bukan loh. Allah berwajah itu Allah di dunia apa Allah di akhirat? Jelas nggak? Allah yang berwajah dan Allah yang di dunia, yaitu utusannya. Menghadap kemana? Kepada wajah utusan itu, tuh nggak? Karena Allah di mana? Di balik utusan itu, tuh nggak? Nah, di balik utusan itu, tapi Allah di arsy ya. Berarti di balik utusan itu di dunia ada sambungan dengan Allah yang di arsy yang maha rahasia, tuh nggak? Itu ada wasilahnya. Menghadap sudah betul nggak? Menghadap kepada orang itu. Sudah betul, ini wajah tu wajah. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku. Kau sudah ketemu kiblatnya enggak? Nah, sekarang saya tanya, sudah lewati syarat rukunnya? Sudah baiat? Sudah.
sudah ketemu kaifiatnya, yaitu cara menghubungi Allah lewat gelombang dan frekuensi. Sudah tahu? Maka sudah bisa nggak kamu menyembah Allah? Sudah tahu jalannya? Sudah tahu kiblatnya? Maka wajahidu fisabilihi. Karena kau diciptakan illa liya'budun. Hanya untuk berbakti menyembah Allah lewat Allah yang wujud di dunia, yaitu kiblatmu akan Allah, yaitu dia adalah Rasulun min anfusikum. Ikuti visi misinya, berkorban, berbakti, mati-matian menyembah Allah lewat channel utusan tadi. Betul nggak? Gamblang guys? Saya tanya, sedekah wajib nggak? Nah, sholat wajib nggak? Wajib. Dzikir wajib nggak? Ubudiyah wajib nggak? Tapi kan sudah tahu jalan dan caranya, betul nggak? Karena kau nggak membayangkan angan-angan, Allah yang di sono laisa kamislihi syai'un. Aku Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Jaraknya tak terhingga, betul nggak? Tapi kalau kau ketemu channelnya, aku lebih berhampir daripadamu timbang urat. Kalau saya ya mencari stasiun Prambors FM, saya nggak tahu. Jauh pula ya. Tapi kalau saya tahu alamat channelnya, saya bisa setel radio Prambors FM di sini. Dekat nggak Prambors FM? Dekat kalau tahu channelnya, betul nggak? Tapi kalau kau cari dengan cara manualmu, kau mesti ke stasiunnya. Jauh nggak guys? Loh, gak bahaya ta? Betul nggak? Kamu mau sholat, nggak tahu alamat, jalan dan caranya. Loh, gak bahaya ta? Betul nggak? Jangan percaya ulama. Keplak dasi ya. Jangan percaya kiai. Keplak dasi. Ini misalkan ulama kiai ya. Omongan cuma ngomong tok ya. Ulama yang beneran ya, yang dipegangnya ulama yang mengajarkan agama yang beneran ya. Cara ma'rifatullah dengan praktek. Nah kalau cuma dongeng itu ulama untuk atau ilimi. Alama itu bukan ulama tapi alama. Gak bahaya dah. Keplak dasi ya dah. Kakak pola ya. Kalau ketemu ulama, ya gini ya. Siapa dia? Oh itu. Keplak indase ya. Ini ulama kiai. Keplak indase ya, gitu ya. Karena dia yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman adalah dakwahnya ulama-ulama su yang sesat lagi menyesatkan. Nah, saya menerangkan cara praktek ya. Cocok gak dengan kalimat Nabi bahwa ilmu Allah diterima adalah ilmu hakul yang praktek, betul gak? Nah, ulama-ulama di dunia itu mengajarkan cara praktek apa teori? Bajingan gak itu kan? Setan gak mereka? Baru syahadat sudah aneh, betul gak? Ayo tirukan ya, belajar gendeng ayo, bareng-bareng ayo. Belajar gendeng, belajar goblok ayo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayak gendeng mangan sembarang. Kalimatnya ngomongnya bersaksi tapi cuma mengucapkan goblok apa gendeng? Ya gendeng setengah goblok ya, atau goblok gendeng ya. Ya di mana-mana dia. Ulama ngajari praktek goblok itu apa praktek beneran? Oh, belajar praktek gendeng gitu. Oh, syahadat bersaksi kok munculnya mengucapkannya. Pada ilmu ya, ilmu dipelajari pesantren. Masya Allah ya. Ya. Jadi umur saya itu 18 tahun ya. Tapi saya tuh ngaji di pesantren tuh 60 tahun. Bohong nggak saya? Bohong ya. Nah, di pesantren itu ya, saya diajar ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah. Ini kias ya. Nah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah jenis kalimat fi'il mudhoreh atau kalimat kata kerja atau kalimat aktif atau present tense. Maka jika menyaksikan, berarti saya tanya, ada nggak yang disaksikan?
Ada nggak yang menyaksikan? Bisa disaksikan nggak? Tiga-tiganya syarat. Nah sekarang kalau cuman mengucapkan, ada nggak yang kau saksikan? Apa yang kau saksikan? Bisa menyaksikan. Tiga-tiganya nggak sah. Goblok apa blongor? Blongor apa tolol? Sebelah, gak bisa ngatasi ulama-ulama dunia. Jancuk apa itu? Picek-picek itu ya. Tapi mereka mayoritas ya, dia resmi pakai surban, pakai apa? Aku pakai koboi karena apa? Ilegal lah ya. Makanya saya bukan ulama karena saya bukan golongan dari mereka. Saya Mr. Tem yang brilliant, baik dan fun. Saya tidak seperti ulama. Ini ulama yang dunia yang suk ya. Tapi kalau ulama beneran yang warasul anbiya, ulama yang ya'lu wala yu'la alaih. Oh, saya angkat topi. Kalau kopi gini ya. Paham ya? Jadi kan hormatnya militer gini, kalau kami ya dari golongan Ahlussunnah wal Koboi gitu. Nah, paham ya? Ini kesalahan semua ya. Jadi sekarang jauh ya. Saya lupa judulnya apa tadi? Hah? Oh ya. Jadi ya, wajib ya berkorban, berbakti, ngikuti gurumu. Makanya ini guru sampaikan, ngaku berguru, tapi nggak ngikuti jalannya, wah rame, betul nggak? Wajib ngikut patuh kepada gurumu. Dan wajib mati-matian. Nah, kalau kita setel ya channelnya, yaitu gelombang dan frekuensinya, maka para bos FM muncul nggak di radiomu? Sudah nyambung? Tapi pertanyaannya, apakah nyambungmu itu kau telah hadir di sana? Belum. Jika yang sampai pada Allah adalah nurnya itu enggak, kau masih di dunia, maka harus melewati 7 lapis fase. Kamu akan difilter sehingga bisa kembali kepada Allah. Ketika kau telah menjadi cahayanya atau nurnya sendiri ya, kau telah bergabung dengan arwahul muqaddasah. Nah, arwahul muqaddasah itu siapa? Arwah gurumu. Maka jangan cari guru yang ecek-ecek kelas 3 ya. Kalau gurumu masih di bawahnya iblis, wah jauh panggang dari api ya. Betul nggak? Kalau cari guru yang masih di bawahnya iblis, nggak mungkin kau menang di toko-tokonya, kau dibodoh-bodoh, goblok-goblok, tolol-tololin ya. Sama seperti Mr. TM goblok-goblok ulama-ulama itu ya. Mereka goblok-goblok bener tuh, karena mereka nggak ngerti apa-apa. Kecuali ulama yang beneran ya. Nah, cari guru yang di atasnya iblis, yaitu siapa? Allah sendiri. Tapi Allah terwakili lewat siapa? Nurnya, yang disebut nurun ala nur. Atau di dunia disebut Rasulullah. Atau alif lam mim. Yang berambil akan Allah siapa? Nurnya. Yang berambil akan matahari siapa? Ya sinar yang di sana, betul nggak? Tapi yang berambil akan padamu siapa? Sinar matahari yang di sini, betul nggak? Saya ulangi lagi. Yang berambil akan matahari yang di sana siapa? Ya sinar yang sono, betul nggak? Tapi yang berambil padamu yang di sini siapa? Ya sinar yang di sini, betul nggak? Itulah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis-lapis, betul nggak? Yang berambil akan Allah siapa? Nur Allah, gampang gitu. Yang berambil akan Nabi Muhammad siapa? Nur Allah dibawa oleh Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Yang di tengah-tengahnya adalah Nur Malaikat Jibril. Itu kan yang disebut di An-Nur 35. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi mayasya. Itu sambungan wasilah. Itu adalah Rasulullah. Yang itu pasti menempati manusia. Nah, jika presiden itu pasti ya menempati manusia. Nggak ada monyet di sini ya. Ada nggak presiden kita berupa monyet? Maka mulai presiden pertama sampai presiden sekarang semuanya berwujud. Yang mati orangnya apa presidennya? Nah, jelas ya. Rasulullahnya sepanjang zaman pasti berwujud manusia ya. Karena yang membawa Rasulullah itu adalah manusia. Makanya ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad. Berarti dua unsur yang berdimensi paham ya? Jika kau anggap sama, nggak perlu ada Nabi Muhammad, nggak perlu ada Rasulullah Muhammad. Dijadikan satu kayak ya. Ya? Atau disebut apa? Nasr, misalnya. Nabi setengah Rasul. Gitu. Kan nggak perlu itu. Nasrul itu.
Ya enggak loh, ini logika loh ya. Kenapa ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, enggak? Berarti Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad dua unsur Nabi Muhammadnya manusia bukan? Maka wafat gak dia? Nah, kalau Rasulullah Muhammad manusia bukan? Maka wafat gak dia? Nah, wafatnya Pak Karno zaman dulu, zaman bahula, apakah membuat zaman ini gak ada presiden RI? Ada dong, betul gak? Yang wafat adalah Pak Karnonya, Pak Hartonya, orangnya itu gak? Tapi presidennya lanjut gak? Zaman sekarang ada presiden RI? Betul? Guys, yo, ya toh? Selalu kami yang terbaik di depan, yo. Yang lainnya pada bengong menunggu, yo, ya. Yang lainnya pada ketinggalan, Just kidding, auto? Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding.